Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi bersama saya Riprokis. Seperti biasa, saya akan berbagi tips tentang kreasi adenium ya guys. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tips media tanam adenium ya guys. Oke, jadi bagaimana campurannya? Kita simak video ini sampai dengan selesai guys. Oke, media tanam itu menjadi peran penting ya guys untuk tanaman tersebut ya. Jadi bagaimana pertumbuhan tanaman tersebut akan maksimal jika kita menggunakan media tanam yang ala kadarnya ya guys. Jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan seperti nutrisi yang dibutuhkan tanaman tersebut ya. Karena apa? Karena kita menanam di dalam pot. Jadi kita harus menggunakan nutrisi yang terpenuhi. Berbeda dengan kita menggunakan atau menanam di tanah ya guys. Itu akan banyak sekali nutrisi yang berada di alam bebas sana ya guys. Jadi seperti itu ya. Tanaman tersebut akan berkembang dengan baik dengan menggunakan media tanam yang terpenuhi nutrisinya ya guys. Oke. Sebelum saya melanjutkannya kepada campuran apa saja yang saya gunakan, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan menggunakan media poros ya guys, dan cek lubang pot sebelum menanam adenium tersebut ya guys. Karena ilmu dasar adenium itu adalah media poros dan cek lubang pot. Karena apa? Untuk menjaga porositas media tersebut ya guys, agar waktu disiram air langsung ngocor ke bawah pot ya guys. Nah itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada postingan saya sebelumnya. Di situ saya contohkan seperti apa media poros itu ya. Nah, oke. Jadi kita akan bahas media yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya menggunakan daun terem besi ya guys, yang sudah lapuk ya. Daun terem besi. Terus ini ada humus daun bambu ya. Humus daun bambu, dan ini kokopit, dan ini sekam bakar ya guys. Nah, kita bisa juga mencampurkan kohe ya guys, dengan catatan kohe itu sudah terfermentasikan ya guys. Jadi jangan langsung kita pakai ya. Sebaiknya kohe itu fermentasikan dulu selama minimal 1 bulan. Atau jika kita menggunakan kohe kambing ya, kotoran kambing, itu sebaiknya kita ambil kohe yang sudah kering ya guys. Nah itu yang bagus ya. Jadi itu sudah terfermentasi dengan sendirinya. Gunakanlah kohe seperti itu jika kita mau menggunakan kohe. Untuk perbandingannya kita bisa sesuai selera masing-masing ya guys, karena ini tidak ada patokannya sama sekali harus berapanya. Namun kebiasaan saya jika di musim panas saya menggunakan perbandingan 1:1 ya. Jadi saya contohkan sekam bakar 1, daun terem besi 1, humus daun bambu 1, kokopit 1, dan bisa menggunakan ditambah sedikit kohe ya, yang kohe yang sudah terfermentasikan. Untuk musim hujan seperti sekarang ini saya lebih banyak menggunakan campuran sekam bakar ya guys. Karena apa? Saya menjaga porositas media tersebut ya, karena musim hujan seperti ini media cepat padat ya guys. Jadi kita jika terlalu banyak menggunakan kompos, media itu akan padat ya guys. Air di dalam media pun itu lebih banyak ya. Jadi pada musim hujan seperti ini saya menggunakan perbandingan sekam bakar 3, daun terem besi 1, humus daun bambu 1, dan kokopit 1 ya guys. Jadi lebih diperbanyak ke sekam bakar ya guys. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal mencampurkan campuran media ini secara merata ya guys. Jadi usahakan secara merata ya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita menggunakannya ya. Setelah itu baru kita bisa menggunakan media tersebut ya. Jadi ingat, kita aduk atau campurkan secara merata. Nah, jadi seperti ini ya guys. Ini sudah saya adukkan ya. Jadi cara mengadukannya ya, saya rasa sudah pada bisa ya guys. Nah ini barusan saya aduk, sudah campurkan dengan secara merata ya. Selanjutnya setelah ini kita
bisa menggunakannya guys. Jadi baiknya sebelum kita menggunakannya, baiknya kita siram dulu ya guys, siram tipis agar media ini menjadi lembab ya, supaya adenium kita tidak dehidrasi ya karena media yang kering. Jadi sebaiknya kita basahi dulu media tersebut sebelum kita pakai guys. Ini adalah manfaat dari media tersebut ya guys. Semayan saya lumayan subur ya, ini semayan usia hampir 1 bulan ya guys menggunakan media tersebut. Nah jadi seperti ini ya guys, ini sudah saya campurkan bahan-bahan media yang tadi kita bikin ya guys, atau kita siapkan tadi ya. Jadi selanjutnya kita bisa langsung memakainya ya guys. Jadi ingat ya, harus disiram dulu agar media ini benar-benar siap untuk dipakai ya guys, untuk menghindari dehidrasi tanaman tersebut. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys tips dari saya. Semoga bisa dipraktekannya di rumah dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat lagi. Oke, assalamualaikum.